Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat PKLU, di mana saja berada. Kita akan masuk dalam ibadah program PKLU membaca Alkitab bersama. Namun, saya perkenalkan diri saya lebih dahulu, Ibu Popi Ohelo Sahitapi dari PKLU Jemaat GPIB Erene di Jakarta Utara. Di lembah berbunga dan berair salju, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sebelum kita membaca Alkitab, kita dahului dengan berdoa. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih setia, yang memelihara kehidupan kami hari lepas hari, bahkan sampai kami ada di pagi hari yang baru ini. Kami PKLU hendak membaca Alkitab pada pagi hari ini. Kami memohon tuntunan Tuhan bagi kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh memperoleh berkat makna dari bacaan hari ini. Tuntun kami ya Bapa, agar kami memahami maksud dan kehendak Tuhan bagi kami lewat bacaan pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu Bapa. Amin. Bacaan pagi hari ini terambil dari Ester pasal 9 ayat 12 hingga ayat yang ke-15 dengan tema kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Bunyi firman demikian. Lalu titah raja kepada Ester, sang ratu, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka, dan apakah permintaanmu sekarang, niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu lagi, niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakkan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian.
Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulakkan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dalam renungan Sabda Bina Umat. Temanya kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Dan ayat emas, Raja menitahkan untuk berbuat demikian pada ayat 14. Sekitar tahun 2004 ada sebuah kasus yang sangat menyita perhatian masyarakat luas, yaitu kematian tiba-tiba dan misterius seorang aktivis hak asasi manusia bernama Munir Said Talib, atau lebih akrab disapa Munir. Kuat dugaan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah kelompok yang tidak ingin Munir terus memperjuangkan keadilan serta kebenaran. Dalam proses penyidikan yang dilakukan akhirnya terungkap ada usaha yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membungkam suara keadilan. Dalam perikop bacaan Alkitab saat ini, kita melihat bahwa orang Yahudi berhasil dalam perjuangan melawan rencana Haman untuk membinasakan mereka. Sekalipun Haman telah mati, kejahatannya belum selesai, sehingga keturunannya pun mengalami penghukuman yang sangat mengerikan. Dikisahkan bahwa kebenaran tentang kejahatan Haman akhirnya terungkap, serta keadilan pun ditegakkan. Dari kisah-kisah di atas, kita dapat melihat dan belajar bahwa kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Sekalipun jalan menuju hal tersebut tidak singkat dan mudah. Bersama kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan tanpa suatu konsekuensi. Yang terpenting bagi kita sebagai umatnya adalah terus menjaga semangat untuk berjuang demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Sekalipun ada titik di saat kita merasa lelah, bahkan putus asa, mungkin ada kalanya kita merasa bahwa kebenaran dan keadilan tidak akan pernah terwujud, terlebih ketika berhadapan dengan mereka yang jika diukur secara kemampuan juga kekuatan lebih di atas kita. Firman Tuhan saat ini bersaksi dan mengingatkan kita bahwa kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Mari bersama kita percaya bahwa Tuhan kita yang adalah sumber kebenaran akan berpihak kepada umatnya
yang mau selalu hidup dalam kebenaran. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang kokoh. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita masuk di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, Allah sumber firman yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan karuniakan buat kami, kaum lanjut usia, untuk membaca Alkitab bersama. Renungan pagi hari ini mengingatkan kami semua agar hidup dalam kebenaran firman-Mu dan tetap semangat berjuang untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam sikap, tindakan hidup kami sehari-hari. Biarlah terang-Mu bercahaya dalam hidup kami, karena firman-Mu adalah suluh bagi jalan hidup setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua kaum lanjut usia, agar kami memberikan teladan yang baik kepada sesama kami, juga kepada anak-anak dan cucu-cucu kami, pada semua orang muda. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, sahabat lansia di mana saja berada, demikianlah program membaca Alkitab bersama PKLU sudah dilaksanakan. Tuhan kiranya memberkati ibu bapak, oma opa, kaum lanjut usia di mana saja berada. Terima kasih.